Waalaikumsalam. Ada satu orang yang menemani, alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan. Di antaranya ialah kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, yaitu pada pertemuan yang kedua, Allah telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, sehingga kita bisa bermuwajahah, bertatap muka lewat dunia maya. Ini merupakan satu karunia yang sangat besar di antaranya, yang mesti kita syukuri. Nikmat sehat ini merupakan nikmat yang besar di antaranya ya. Karena banyak di antara teman-teman kita kaum muslimin tidak bisa untuk mendengarkan, untuk menghadiri, bahkan berjalan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Kata Rasulullah bahwasanya seseorang yang duduk hadir, kemudian dia membicarakan qala Allah, qala Rasul, artinya menimba ilmu agama, maka malaikat itu mendoakan. Mereka itu berada di atas daripada para pencari ilmu, kemudian mendoakan dan ridho kepada mereka. Ini karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengembangkan dirinya dalam hal kebaikan, mengembangkan dalam hal keilmuan, di antaranya ilmu agama. Di antara kaum muslimin, mereka banting tulang, kemudian peras keringat ya, hanya untuk mencari sesuap nasi. Mereka tinggalkan keluarga, kemudian kampung halaman untuk mencari nafkah. Bukan berarti tidak boleh, sangat boleh. Tapi kenapa untuk mencari ilmu agama mereka tidak seperti mereka cari ketika mereka mencari nafkah? Harusnya sama, bahkan lebih dari itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hidayah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, ada lumayan ya 3-4 orang atau 2 orang yang ikut hadir, alhamdulillah ya. Baik rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa pertemuan kali ini yaitu pertemuan kedua dalam yang saya buka. Tujuannya adalah untuk sebagai wadah saja, sebagai wadah bagi rekan-rekan atau kaum muslimin yang mempunyai keluhan, mempunyai penyakit, atau ingin belajar, atau ingin konsultasi. Kemudian saya bingkai dengan satu kajian ya, supaya lebih terarah, yaitu membahas tentang sihir. Yaitu kita akan membedah daripada kitabnya para ulama, kitabnya para ulama, kemudian yang dipakai rujukan oleh para praktisi ruqyah. Para praktisi ruqyah yaitu As-Salimul Battar fi Tasaddi lis-Saharatil Asyrar. Itu nama kitabnya. Kitab yang mengupas tuntas definisi seluk-beluk sihir,
kemudian bagaimana para dukun itu bertakarub kepada syaitan sehingga mencelakakan daripada orang-orang. Kemudian hukum-hukum pembagian sihir dan sebagainya itu dibahas dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah serta kemampuan sehingga mudah-mudahan sampai selesai. Karena kitabnya lumayan ya. Lumayan sedang lah, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Baik rekan-rekan, sekali lagi kita membahas satu kitab. Nanti di pertengahan sesi boleh nanti ada yang mau bertanya mengenai pembahasan yang saya akan bahas ataupun pembahasan di luar tema pembahasan, silakan. Yang mau berkonsultasi pun silakan, bebas. Dalam kitab As-Sarimul Battar fi Tasaddi Lis-Saharatil Asyrar karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, kemarin kita membahas tentang ta'rif atau definisi sihir secara bahasa ya. Ini mereview, mengulang pembahasan yang kemarin yang saya sampaikan, bahwasanya sihir menurut bahasa itu adalah ma latafa ma'khudhahu wa daqqa, yaitu sesuatu yang lembut dan terselubung. Jadi sihir, ingat bahwa sihir itu dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Indonesia, orang-orang Nusantara bilang sihir itu adalah guna-guna. Guna-guna, teluh, tenung, santet, ilmu hitam itu adalah sihir. Satu makna ya, satu makna. Santet, kemudian guna-guna, kemudian teluh, tenung itu sama. Pelet termasuk sihir. Pelet itu salah satu jenis sihir. Nanti akan dibagi ya. Sihir ataupun guna-guna itu ada pembagiannya. Syekh Wahid itu membagi dengan beberapa bagian. Ada yang sihir yang berkaitan dengan mahabbah, mempengaruhi unsur hati. Itu namanya sihir pelet, sihir mahabbah. Ada sihir untuk memisahkan dua pasangan. Itu namanya sihir tafrik. Ya, guna-guna tafrik, guna-guna pemisah. Ada sihir yang digunakan untuk mencederai atau membuat gila. Ada sihir yang digunakan untuk mengusir atau menjatuhkan daripada lawan usahanya. Ada macam-macam. Tapi itu masih dalam konteks sihir ya. Jadi sihir itu secara bahasa adalah sesuatu yang lembut dan terselubung. Memang sihir itu pada dasarnya dia tidak terlihat, tertutup, gaib, tertutup gaib. Makanya medis itu sulit untuk menemukan. Orang yang terkena sihir itu sulit untuk dianalisis oleh medis. Kenapa? Karena gaib. Alat medis pun tidak bisa mendeteksi daripada sihir. Makanya satu-satunya metode, satu-satunya torikoh metode yang paling jitu untuk menuntaskan, untuk menghancurkan sihir adalah dengan cara ruqyah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia masih mengulang pertemuan yang kemarin ya, sekilas. Sihir secara istilah ada 4 definisi. Dan definisi ini adalah definisi yang tepat ya, sesuai dengan fakta realitas yang ada. Ketika saya pribadi ketika mempraktekkan ataupun meruqyah orang-orang, itu persis definisinya ini yang digambarkan oleh para ulama. Ada 4 definisi ya, kemarin kita sudah membahas 2 definisi. Yang pertama definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahwa sihir itu ialah as-sihru fi 'urfi syar'i mukhtasun bi kulli amrin yukhfa sababihi wa yatakhayyalu ala ghairi haqiqatihi majri tamwihi wal khida'i. Kata Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi bahwa sihir itu adalah sesuatu yang khusus, setiap perkara yang samar sebabnya. Jadi dikhususkan, yaitu setiap perkara yang samar sebabnya kemudian digambarkan bukan pada hakikat sebenarnya dan berjalan pada proses tipu daya. Nah, itu adalah sihir. Jadi sebabnya tertutup, tidak ketahuan, kemudian digambarkan bukan pada hakikatnya. Bukan pada hakikatnya. Orang yang terkena sihir, perutnya itu kembung atau perutnya itu sakit. Medis ketika diperiksa oleh dokter, oleh medis, ini nggak ada apa-apanya, gitu kan? Kok nggak ada apa-apanya, nggak ada koin yang masuk, nggak ada alat-alat benda-benda yang masuk ya, benda tajam atau sebagainya, takut nelen telan koin atau nelen apa ya.
ataupun dicelakakan oleh orang, misalkan ditusuk dan sebagainya. Ini nggak tahu gitu kan. Medis itu mengatakan ini nggak ada apa-apanya. Ini secara perhitungan, secara keilmuan medis ini sehat. Tapi faktanya sakit. Nah ini penyebabnya terselubung. Sebabnya tidak diketahui, namanya sihir. Dan gambaran dan bukan gambaran hakikatnya. Jadi eh, orang yang sakit tapi dikatakan tidak sakit, gitu kan? Memalingkan hakikat sakit. Kata dokter ini nggak sakit. Gitu. Tapi faktanya orang yang merasakan sakit. Nah itu namanya sihir ya. Dan itu berjalan melalui proses tipu daya. Nah definisi yang kedua dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bahwa sihir itu adalah huwa uqadun wa ruqa wa kalamu yatakallamu bihi yuktabuhu aw yu'malu syai'an. Sihir itu berupa buhul-buhul, ikatan-ikatan, kemudian jampi-jampi, kemudian perkataan-perkataan yang diucapkan, dilontarkan, ataupun berupa tulisan-tulisan, ataupun berupa pekerjaan-pekerjaan yang mana semuanya tadi itu yu'tharu fi badani mashuri, bisa berdampak pada badan, bisa berdampak pada badan, au qalbihi ataupun berdampak pada hatinya, au aqlihi ataupun berdampak pada akalnya. Min ghairi mubasyaratin lahu, tanpa secara langsung ya. Kemudian walahu haqiqati faminhum ma yuqtalu, dan sihir tersebut itu bisa membunuh, wa ma yumarridu bisa membuat sakit, wa ma ya'khudhu ar-rajula an imra'atihi, kemudian bisa memisahkan antara pasangan suami istri ya. Bisa mencegah asalnya suami itu ingin mencampur, istrinya jadi enggak jadi. Kemudian wa minhum ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Kemudian bisa memisahkan antara pasangan suami istri. Wa ma yubghidu ahaduhuma, dan juga bisa membuat benci di antara kedua pasangan ila akhir, au yuhabbibu au yuhabbibu bainal itsnain. Kemudian bisa membuat rasa cinta yang berlebih. Ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi berupa buhul-buhul, kemarin sudah dijelaskan ya, buhul itu sesuatu yang diucapkan, sesuatu yang oleh penyihir. Jadi kalau tukang dukun, paranormal melontarkan mantra-mantranya pada batu ali, maka batu ali menjadi buhul jimat. Kemudian meniupkan kepada benda semacam paku, ataupun Nabi dulu pernah disihir dengan menggunakan helaian rambut Nabi dan kulit kurma jantan ya, kulit mayang kurma jantan. Nah itu dihembuskan oleh tukang sihir, maka si helaian rambut Nabi itu menjadi buhul. Bagaimana cara menghancurkannya? Dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan sihirnya? Dihancurkan buhulnya. Ya itu. Jadi buhul, jampi-jampi, ataupun berupa, kata Imam Qudamah itu, ataupun berupa tulisan. Tulisan pun bisa menjadi sihir. Banyak para paranormal itu menggunakan sihir-sihir yang mengelabui orang ya. Tulisannya berbentuk bahasa Arab. Jadi orang mengira itu ini merupakan Al-Quran ataupun kalam ulama, padahal sihir ya. Ya orang yang nggak ngerti bahasa Arab ketika menyaksikan yang mantra sihir yang ditempel, ini apa ya, ini kayaknya ayat apa namanya Al-Quran, padahal bukan Al-Quran, bukan hadis. Kadang nggak tahu maknanya. Ataupun yang dikerjakan juga bisa berubah menjadi sihir. Ada beberapa, ketika saya mengisi satu kajian, ada orang yang tidak bisa ngomong ya. Dia mempunyai amalannya nggak ngomong selama 2 tahun. Itu berubah jadi sihir. Banyak jin-jin yang berdatangan kepada dia, sehingga dia bisa melihat jin ya, dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah itu yang tadi itu bisa berakibat pada kematian, kemudian sakit, bahkan terpisahnya suami istri dan sebagainya ya. Itu menurut Imam Ibnu Qudamah. Nah sekarang definisi sihir yang ketiga, ini unik juga definisinya. Menurut Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
Kata Ibnu Qayyim, sihir itu ialah huwa markubun min ta'thirati arwah al-khabitha wa infi'ali wa infi'alil qawi at-tabi'iyyah anha. Yaitu sihir itu adalah huwa markub, murakkabun, gabungan ya, min ta'thiratil arwah, gabungan arwah al-khabithah, gabungan dari para arwah-arwah yang jahat, arwah-arwah jahat. Ini bahasa Ibnu Qayyim itu menggunakan arwah, maksudnya jin. Jadi gabungan jin-jin yang jahat, arwah-arwah jahat, wa infi'alil qawi tabi'iyah, bergabung dengan kekuatan alam. Itu merupakan sihir katanya. Jadi gabungan arwah-arwah jahat, jin-jin, setan-setan dengan kekuatan alam. Maksudnya apa? Kekuatan alam di sini maksudnya memang sihir itu mempunyai media supaya sihir ini berjalan dengan lancar, bahkan bisa membuat sihir itu menjadi kuat. Contoh, ketika seorang dukun paranormal ingin menyihir, ingin mengguna-gunai orang yang punya usaha yang maju, dia menggunakan media alam tanah ya. Biasanya tanah kuburan ya. Itu menggunakan media itu untuk membuat orang itu pergi. Kemudian contoh yang lain, seorang paranormal ketika dia ingin sakti, maka dia harus mempunyai benda yang digunakan supaya benda ini, jadi ketika dia mengucapkan mantra mesti punya media alam, itu berupa batu. Contoh batu cincin. Ya, ini benar ya. Definisinya sangat tepat ya. Jadi gabungan ta'thiratil arwah al-khabitha wa infi'al qawi tabi'iyah. Jadi gabungan arwah jahat, jin-jin, setan-setan dengan alam. Jadi memang alam ini terkadang membuat sihir itu menjadi kuat. Biasanya para penyihir, dukun, tukang santet dan sebagainya, mereka menggunakan media-media yang dipakai oleh si korban ya. Baju korban yang bekas keringatnya masih ada, dicuri kemudian dijadikan buhul sihir ataupun dijadikan media sihir. Atau nabi itu disihir dengan rontokan rambut nabi ya. Itu dicuri atau diambil dari anak kecil. Jadi sisirnya itu dibawa ke tukang dukun yang menyihirnya itu Labid bin Al-A'sam ya, penyihir orang Yahudi ya. Dan disepakati penyihirnya itu, penyihir yang menyihir Nabi itu penyihir yang termasuk penyihir yang hebat, yang kuat ya. Itu menggunakan rontokan sisir Nabi, rontokan rambut Nabi dan sisirnya. Itu medianya menggunakan media, itu kan media alam ya. Ditambah dengan kulit kurma jantan, kulit kurma jantan ya. Nah itu yang dijadikan media, sihir oleh para penyihir. Saya sengaja iseng melihat channel-channel daripada dukun-dukun paranormal itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan binatang ya, seperti bebek. Ada yang menggunakan media telur. Ada yang menggunakan media tanah ya, udah jelas. Ada yang menggunakan media semacam paku, silet. Ada yang menggunakan media semacam kertas dan sebagainya. Nah, itu kan media-media alam. Jadi kata Ibnu Qayyim, sihir itu ya gabungan antara jin dengan kekuatan alam. Dan dari hadis Nabi yang berkaitan Nabi itu pernah disihir, itu dijelaskan. Di situ ada ibrah khususnya kepada para peruqyah. Bahwasanya ketika ingin menghancurkan sihir, maka hancurkanlah buhulnya. Nabi kan ketika disihir, ketika diguna-guna, Nabi itu berdoa.
Kemudian diturunkanlah dua malaikat dan memberitahukan letak sihir dan buhul sihirnya. Kata dua malaikat itu, tuh sihirnya ada di sumur Darwan. Disihir dengan menggunakan helaian rambut Nabi, kemudian dengan kulit mayang kurma jantan ya. Itu. Jadi ketika Nabi dikasih tahu oleh dua malaikat tadi, yang mana malaikat tersebut utusan Allah, kemudian Nabi mendatangi uh, letak benda sihir, media sihir tadi, kemudian Nabi menghancurkannya dan dikubur kembali. Maka selesailah sudah Nabi terkena sihir ya. Kok Nabi terkena sihir? Ada yang bertanya mungkin. Kok Nabi terkena sihir? Nabi juga manusia, Nabi bukan malaikat. Yang sempurna itu adalah yang dibawanya, yaitu kalam Rasulullah ya. Kalamullah dan kalam Rasulullah. Sementara tubuh Nabi itu tubuh manusia. Makanya Nabi itu ya beliau sakit juga karena beliau manusia bukan malaikat. Ini ibrohnya. Ibroh terutama untuk para peruqyah ya. Nabi sampai 40 hari belum berdoa baru Allah kabulkan atau Allah sembuhkan. Sabar ya. Jadi di sini ada ibroh bahwasanya ketika ingin menghancurkan sihir maka hancurkanlah buhulnya. Rata-rata pengalaman saya ketika meruqyah itu memang buhul sihir itu ada. Terkadang ada dalam tubuhnya, terkadang diletakkan di rumah, terkadang di luar rumah. Memang yang sulit itu ketika diletakkan di luar rumah. Ketika di rumah bisa kita sisir, kita hancurkan. Ketika dalam tubuh bisa kita keluarkan dengan air ruqyah ataupun herbal yang telah kita ruqyah. Sangat gampang ya kalau sihir itu dalam tubuh atau dalam rumah. Yang agak sulit itu ketika benda sihirnya itu disembunyikan di luar rumah ataupun di tempat dukunnya, itu agak sulit memang. Harus sabar kitanya. Jadi kalau ada yang mengatakan, kalau kena santet karena itu mah zikir aja zikir gitu ya. Zikir ini nggak nyunah sebenarnya. Nabiullah Muhammad itu adalah orang yang terbaik. Beliau terkena sihir bukan hanya dengan berzikir saja, tapi dengan cara beliau mengeluarkan benda sihirnya. Nabi saja yang pangkat Nabi itu beliau mencari buhul sihirnya, meminta bantuan kepada Allah. Sampai ada orang yang, kalau saya ketika memberikan solusi kepada orang, ada orang yang nyeleneh gitu ya. Kena gangguan sihir mah zikir aja yang benar gitu kan, ibadah yang benar. Nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup, itu nggak tepat solusinya. Solusinya kurang tepat. Jadi yang tepat itu ya dikeluarkan buhul sihirnya. Kalau kita nggak bisa, maka kita bisa minta bantuan kepada para peruqyah ya yang berpengalaman. Nah itu definisi sihir menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Silakan ada yang mau bertanya sampai sini, teman-teman. Pak Jenderal Persib, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Malam ini masih definisi tentang sihir. Masih pengertian sihir, cuman karena ini pembahasannya itu banyak, jadi kita kembangkan dari definisi ini, kita kembangkan kemana-mana. Silakan ada yang mau bertanya, ada yang mau konsultasi, silakan. Nah, kemudian definisi terakhir ini dikemukakan oleh pengarang Wahid bin Abdul Salam Bali. Sihir itu ialah ittifaqu baina sahiri wasyaitani ala ay yaquma sahiri bi fi'lin ba'dil muharramati aw syirkiyati fi muqabili musa'adati syaitan lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu. Itu kata Al-Imam Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Bahwa sihir itu ittifaqu baina sahiri wasyaitan, kesepakatan antara penyihir dan setan katanya. Kesepakatan antara penyihir dan setan ala ayyakuma sahira bi fi'lin. Dengan cara
penyihir itu mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan ataupun perkara-perkara kemusyrikan fi muqabilil musa'adati syaitan, dengan imbalan syaitan tadi itu akan membantu dan taat apa-apa yang dia suruh. Jadi ini kesepakatan sihir itu memang betul ya. Betul. Jadi seorang dukun paranormal, biasanya kalau paranormal itu pakai ki ya. Ki Joko, ki apa gitu ya. Jadi ki ini biasanya paranormal tuh. Jadi biasanya itu seseorang itu dia mempunyai ilmu sihir bukan langsung ujuk-ujuk dia punya ilmu sihir, enggak. Dia pasti ada akad dengan syaitan, dengan jin kafir. Ada kesepakatan. Ittifaqu baina sahiri wa syaitan. Ada kesepakatan antara si orang yang ingin belajar sihir dengan syaitan. Kesepakatannya apa? Kesepakatannya si orang yang ingin belajar sihir dia harus melakukan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang musyrik. Baru nanti setan akan memberi ilmu atau memberi bantuan kepada dirinya. Bahkan akan taat mengabdi kepada dirinya. Jadi nggak mau jin kafir setan itu dia ngabdi taat kepada orang tertentu kalau si orang tadi itu tidak mengerjakan perkara keharaman dan kemusyrikan. Makanya pasti ada ritual-ritual tertentu. Nah, itu ritual itu sebenarnya ritual tadi itu adalah ritual atau konsekuensi kesepakatan antara jin dan si dukun tadi. Kata orang yang ingin berbuat jahat atau ingin menimba ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sihir, dia tapak gitu kan di gua, kemudian ketemu dengan setan jin. Kata setannya, antum mau gak nih saya kasih ilmu kebal gitu. Antum mau gak saya kasih ilmu tak terlihat atau ilmu ngambil duit orang gitu kan. Kalau antum mau, kalau kamu mau, silakan kamu kerjakan ini. Sediakan ayam hitam gitu ya, kemudian dawogan, kemudian kopi hitam, kemudian cabai dan sebagainya disediakan, kemenyan dan sebagainya. Nah, itu persyaratan-persyaratannya. Nanti ketika dia suguhkan, maka si setan itu akan mengabdi, akan datang menjadi pengikutnya. Apakah dengan hal tersebut saja? Bukan hanya itu saja. Perkara yang diharamkan. Saya sering mencontohkan kemarin itu ketika di pertemuan pertama diceritakan ada rekan-rekan yang memang dia puasa yang tidak dicontohkan oleh Rasul ya. Puasa tidak ngomong selama 2 tahun. Ini nggak ada contohnya. Kan diharamkan. Kalau nggak ngomong gimana kita mau bersilaturahim? Sholat kan harus ada rukun fi'li, rukun qauli, harus ada ucapan. Ketika mau jawab salam kan wajib. Orang salam kita nggak salam karena puasa ngomong katanya. Nah, ini perkara yang diharamkan. Terus saya pernah mempunyai teman saya itu dukun paranormal si neneknya itu. Neneknya itu dia nggak mandi sampai setahun lebih ya. Ritualnya itu nggak mandi setahun lebih. Ini jebakan setan ya. Berarti kalau nggak mandi, berarti kalau dia junub susah. Berarti nggak mandi itu. Kalau dia junub nggak mandi. Ketika ada najis, dia nggak mandi. Nah, itu perkara-perkara yang diharamkan tadi itu diminta oleh setan, baru kemudian si setan tadi akan memberikan ilmu sihirnya. Bahkan akan mengirimkan bala tentaranya untuk mengabdi kepada dirinya. Nah, ketika sudah banyak pengikutnya, maka dia bisa disuruh-suruh ya. Disuruh untuk membuat orang celaka, disuruh untuk mentakut-takuti orang dan sebagainya. Nah, jadi sihir menurut Al-Imam atau Al-Syekh Wahid Al-Salam Bali yaitu kesepakatan antara dukun, paranormal,
penyihir dengan syaitan. Pasti cirinya ada ritual. Karena bentuk kesepakatan setan dengan jin, bentuk kesepakatan antara penyihir ataupun dukun paranormal dengan setan, ada ritual di situ. Ada ritualnya, nggak mungkin ujuk-ujuk. Semakin ritualnya itu berbau kemusyrikan, bahkan berbau kekufuran, maka semakin kuat ilmu yang ia dapatkan. Sampai ada yang syaratnya itu menzinahi ya. Berzina, ada sampai membunuh. Kemudian syaratnya ada yang sampai luar biasa macam-macam. Nah, itu semakin berbau musyrik, kekufuran, maka akan semakin kuat. Saya punya rekan ketika saya di Pondok tuh punya teman dan ibunya itu dukun sakti. Tapi dukunnya dukun untuk mengobati. Satu kecamatan itu terkenal. Disampaikan kepada saya, ini Kang, itu kan. Saya orang Sunda ya, Kang. Ibu saya ini dukun. Kalau berobat itu suka ke beliau. Itu sembuh terus kalau berobat itu. Gimana cara ngobatinya? Cara ngobatinya kayak gitu. Dia sholat 2 rakaat, kemudian disimpan di sampingnya itu buhul sihir ya. Jadi dibungkus oleh kain putih, di tepi dia sholat. Gitu. Kemudian dia dapat ilmu dari mana? Dari mimpi katanya. Dari mimpi ketemu jin, kemudian melaksanakan hal-hal yang musyrik. Terus dia itu suka ngirim sesajen. Semakin sering mengirimkan sesajen, itu pasukannya semakin banyak katanya. Jinnya itu yang mengabdi itu banyak. Banyak jin-jin yang berdatangan. Sampai ada jin yang silat, ada jin yang macam-macam. Sampai jinnya itu berbagai aneka ragam suku. Ya, katanya ada yang jin dia ngobrol pakai bahasa Jawa ya, dan yang lainnya. Padahal dia nggak bisa bahasa Jawa. Nah itu jadi semakin dia mengadakan kemusyrikan, semakin dia mempraktekkan kemusyrikan keharaman, maka setan itu akan semakin taat kepada dirinya. Nah itu adalah sihir. Jadi kalau kita simpulkan definisi sihir ini ada 4 ini. Sebenarnya ini kalau kita gabungkan itu menjadi definisi yang yang kuat ya, yang sesuai dengan fakta di lapangan ya. Jadi kalau definisi yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu yang kedua itu Ibnu Qudama itu lebih cenderung kepada praktek ya, kaifiat cara. Sementara dari Ibnu Qayyim itu dari sisi gabungan ya, gabungan sihir, gabungan. Sementara dari ta'rif yang dikemukakan oleh Al-Imam atau Syekh Wahid Abdul Salam Bali dari sisi akad, kesepakatan. Jadi kalau kita gabungkan itu, sihir itu merupakan kesepakatan. Sihir itu definisinya adalah kesepakatan penyihir dengan syaitan. Kemudian dengan cara membuat mantra-mantra melalui buhul-buhulnya. Kemudian dengan gabungan pelantara jin dan kekuatan alam, sehingga dengan demikian orang-orang itu bisa dizalimi ya, dibuat sakit. Nah itu kalau digabungkan tuh sebenarnya mencakup daripada unsur-unsur sihir itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita jawab pertanyaan yang ada. Jenderal Persib, Pak Jenderal, bab jin nasab dong Ustadz. Kemarin udah nanya-nanya ortu, katanya nggak tahu barang-barang peninggalan kakek di mana. Dia simpen yang lain. Soalnya kakek saya udah meninggal. Nah ini, dia udah nanya-nanya ya, katanya nggak ada ya, nggak ada. Jadi jin nasab itu pengalaman saya ketika meruqyah, dia akan selalu menguntit ataupun mengikuti kita kalau masih ada jimat-jimat yang
yang ada ya. Jimat-jimat yang ada. Kalau misalkan jimat yang nggak ada, biasanya terikat dengan perjanjian. Terikat dengan perjanjian. Perjanjian dia masa lalu ya dengan kakeknya atau dengan buyut-buyutnya itu. Diputuskan aja Pak. Pak Jenderal diputuskan perjanjiannya sebelum diruqyah ya. Putuskan. Diputuskan. Gimana cara memutuskannya? Kita akad aja, akad baru. Saya yang bernama Bapak Jenderal Persib gitu kan. eh Mewakili keluarga saya memutuskan perjanjian kami, keluarga kami dengan jin yang ada dalam tubuh saya atau jin-jin yang suka mengikuti saya dengan yang jin-jin yang suka mengikuti saya dengan atas nama dengan kekuatan Allah gitu kan saya putuskan. Gitu aja. Nanti kalau dia dengar, dia akan keluar, dia akan memahami, akan keluar sendiri. Itu. Dan dibacakan Al-Qur'an setelah itu. Dibacakan Al-Qur'an setelah itu. Minimalnya ketika jinnya itu ada dalam tubuhnya dia akan keluar. Akan keluar. Gitu ya, Pak Jenderal. Kemudian Pak Ustadz kalau semacam ini dari Ibu Risa. Pak Ustadz kalau semacam susuk atau pembuluh rindu itu gimana menghancurkannya supaya terlepas dari pengaruhnya? Menghancurnya gampang ya dihancurkan si susuknya, bendanya dihancurkan. Gimana cara menghancurkannya? Cara menghancurkannya gampang, Bu. Cara menghancurkannya, Ibu eh, ambil bensin, kemudian bensinnya bacakan ayat kursi 3 kali. Siram ke si susuknya, bakar. Ya, susuknya dibakar. Setelah itu digeprek pakai palu. Dihancurkan sampai bubuk ya. Setelah itu dikubur. Gitu ya. Itu cara menghancurnya begitu ya. Susuk apa aja ya? Kemudian maaf Afwan. Pencet Ustaz, saya mau bertanya, kenapa saya aneh setelah diruqyah menjadi penakut kalau dengar tentang hantu jin. Dulu sebelum diruqyah saya enggak sepenakut sekarang. Kenapa ya Ustaz? Rasa takut itu terkadang timbul dari was-was ya, was-was syaitan. Was-was syaitan ataupun dari memang pemahaman kita sebelumnya. Jadi kita sering nonton film horor kemudian mempunyai pandangan ataupun orang banyak membicarakan tentang horor ya bahwa horor itu ya begini sehingga kita takut sehingga terbesit ataupun terpikir di otak kita jadi kalau ketemu hantu itu harus takut dan sebagainya jadi membentuk pemahaman nah itu harus dihilangkan pemahaman tadi itu Bapak yakinkan bahwasanya jadi jin atau setan itu sebenarnya mereka itu lemah sebenarnya lemah mereka yang gede itu adalah tipu dayanya. Tapi bukan berarti kita ini harus bersikap kuat, enggak. Tetap kita harus tawakal kepada Allah ya. Jadi hilangkan perasaan tersebut dengan cara apa? Dengan cara ubah paradigma berpikirnya, cara pandang pikirnya. Jadi setan itu adalah lemah. Di hadapan Allah itu lemah ya. Bahkan kata para ulama kalau jin kafir, jin itu kalau ketemu manusia sebenarnya mereka tuh takut. Takut sama seperti kita ini ketemu setan. Sebenarnya jin itu takut ketemu manusia. Kalau kita berjalan pada sebuah tempat yang kosong, yang gelap, jin itu berkerumun, mereka pada lari. Gitu ya. Terus kenapa? Kalau ada orang yang dia takut, ditakut-takuti karena kita udah takut duluan. Jadi ketika kita masuk ke ruangan, ke tempat yang kosong, jin itu takut, kemudian sambil memperhatikan, kok manusia takut ya? Oh berarti manusia itu takut kepada kita. Akhirnya ketika jin itu melihat manusia itu takut, akhirnya dia ditakut-takuti oleh jin. Padahal jin itu enggak enggak ini. Jin itu penakut sebenarnya. Jadi ubah cara pandang berpikirnya seperti itu. Kalau itu sudah berubah, masih ada rasa takut, bisa jadi memang di tubuh kita ada jin.
Jin tadi itu memberikan rasa was-was. Kita ruqyah mandiri saja caranya. Majam mana ilmu kebal? Maksudnya apa nih Pak? Majam mana ilmu kebal ini? Adakah ilmu kebal itu guna ayat Al-Quran? Maksudnya Bapak ini oh ini ya orang Malaysia ya. Adakah ilmu kebal itu untuk ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran untuk memancarkan ilmu kebal maksudnya Pak? Ayat Al-Quran untuk memancarkan ilmu kebal itu diantaranya ayat kursi. Ayat kursi itu udah doa sapu jagat itu. Ayat kursi bacakan 3 kali untuk memancarkan ilmu kebal ya. Kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim bacakan. Kemudian baca surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Itu untuk menghancurkan ilmu kebal. Dari Sahroni, Assalamualaikum waalaikumsalam. Dari Bapak Abdul Qadir Jailani, saya dari Makassar. Gimana cara mengatasi rasa kantuk di waktu subuh tad? Bapak begadang nggak? Kalau suka begadang nanti ngantuk, jangan begadang berarti. Kalau misalkan nggak begadang masih ngantuk juga, itu syaitan ya. Sebelum tidur baca doa nggak Pak? Jadi baca doa sebelum tidur. Baca doa sebelum tidur, wudu sebelum tidur, kemudian kita baca doa ya, ditiupkan ke tangan. Minimalnya Al-Falaq sama An-Nas. Al-Falaq sama An-Nas surat Mu'awwidzatain, bacakan, tiupkan, kemudian usapkan. Insyaallah nanti subuhnya tidak akan ngantuk ya. Subuhnya tidak akan ngantuk. Kata Rasulullah, jadi setan itu atau jin kafir itu meniupkan buhul sihir. Buhul sihir diantaranya salah satu buhulnya itu ialah diikatkan pada tubuh sehingga tubuh tadi itu dia merasakan rasa kantuk gitu ya. Makanya ketika habis kita ini tidur, bangun kok masih ngantuk. Nah, itu ikatannya masih ada, buhulnya masih ada. Bagaimana cara melepaskannya? Cara melepaskannya sebelum tidur kita baca doa, setelah tidur kita baca doa juga kan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, tambah surah Al-Falaq sama An-Nas, tambah ayat kursi. Kemudian setelah tidurnya baca doa ya. Baca doa. Buhul yang ditiupkan oleh syaitan yang ditujukan untuk supaya kita ini ngantuk nanti akan lepas gitu Pak ya. Alhamdulillah, makasih Pak Ustaz jawabannya ya. Ada lagi silakan. Nah, itu definisi sihir ya, pengertian sihir. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita akan membahas tentang wasilah si penyihir, wasilah si paranormal dalam rangka mendekatkan diri kepada syaitan. Ini bab tentang ba'dun wasailis sihrati fi taqarrubi ila syaitan. Bab tentang wasilah-wasilah penyihir dalam mendekatkan diri kepada syaitan. Biasanya si penyihir, paranormal, tukang santet, tukang guna-guna, ya, tukang ilmu hitam, mereka ketika ingin menguatkan keilmuannya, ingin menguatkan daripada ilmu sihirnya, ingin lebih kuat ilmu kekebalan tubuhnya, ingin lebih kuat ilmu santetnya, ingin lebih banyak pengikut jin ataupun setannya, mereka pasti mengadakan ritual-ritual. Mereka pasti mengadakan ritual-ritual. Pasti itu. Nggak akan ada tukang sihir yang kuat kalau dia tidak menggunakan ritual-ritual. Pasti ada ritual-ritualnya. Di antaranya para ulama membahas, dan ini berdasarkan fakta di lapangan ya. Jadi pengarang kitab ini praktisi ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengarang kitab ini praktisi. Syekh Wahid ini praktisi. Peruqyah yang sangat hebat di Timur Tengah. Dan beliau
meruqyah sampai ke berbagai macam negara ya. Nah, wasilah yang digunakan para penyihir untuk mendekatkan diri pada syaitan supaya mereka itu mempunyai ilmu tambahan, ilmu yang semakin besar, di antaranya ialah minas sihrati min yartadi man yartadi al-mushafi fi qadamaihi yadkhulu bihi, yaitu dengan cara melekatkan, menempelkan mushaf. Wah, ini kufur ya. Menempelkan mushaf Al-Quran ke bawah kakinya, ke kakinya, kemudian masuk ke sebuah ruangan. Yadkhulu bihil khala. Ada sebagian khala ini bermakna WC atau tempat terbuka. Jadi si penyihir, si tukang dukun, tukang santet, tukang guna-guna, tukang teluh, tukang tenun, ketika dia ingin meningkatkan keilmuan sihirnya, ingin meningkatkan, ingin menjadikan dia itu kuat dan sebagainya, dia mengadakan ritual di antaranya nih. Ritualnya itu menempelkan mushaf Al-Quran ke kakinya kemudian masuk WC. Itu luar biasa. Ini penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi sengaja syaitan itu menggiring orang-orang itu supaya menghinakan Al-Quran. Mereka itu mengiming-imingi dengan cara apa? Dengan cara memberikan ilmu sihir ini. Sama seperti orang misionaris ya. Kalau orang misionaris itu mereka itu datang ke kampung-kampung, ke orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang dangkal keilmuannya datang bawa sarimi, diiming-imingi, nih kamu nih pengen sarimi enggak? Satu dus, tapi masuk Kristen ya, masuk Nasrani kan begitu. Nih saya kasih rumah, asalkan masuk Kristen. Sama seperti demikian. Si setan itu datang ke dukun ini. Kamu ingin gak nih lebih kuat gak? Ilmu antum ingin lebih meningkat gak? Lebih kuat gak? Nih caranya, syaratnya kamu harus melakukan hal demikian. Tempelkan mushaf Al-Quran kemudian masuk WC. Insya Allah ya. Ini dibuat kufur. Silakan. Ada yang bertanya ya. Gimana Pak Ustadz kalau ruqyah mandiri dengan media daun kelor atau daun bidara atau bambu kuning, apakah bisa benar-benar melepaskan pengaruh jin, setan, sihir? Dan itu sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bisa ya. Bisa. Jadi kalau untuk meruqyah mandiri itu bisa menggunakan, yang paling bagus itu menggunakan daun bidara. Daun bidara. Daun bidara kita beli daunnya, ambil 7 lembar, kemudian digecek-gecek, dihancurkan, masukkan ke air. Dibacakan ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat Kursi, Surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122, bacakan di situ, tiupkan. Kemudian diminumkan. Kalau sihirnya ada dalam tubuh, maka akan keluar sihirnya. Akan keluar. Saya pernah meruqyah seorang ibu ya. Seorang akhwat itu diruqyah, ketika diruqyah itu cuman dia menjerit-jerit kesakitan. Tapi sihirnya nggak keluar. Tapi ketika saya buatkan air ruqyah, kemudian sihirnya keluar, muntah banyak. Sampai orangnya melihat banyak kelabang yang keluar ya. Jadi sihirnya itu berbentuk kelabang. Saya nggak bisa lihat, tapi orangnya bisa lihat. Jadi caranya bisa ruqyah mandiri dengan tadi. Tapi kalau sihirnya itu ada di rumah, ya mesti dicari di rumah. Mesti dicari. Tapi kalau sihirnya ada dalam tubuh, bagaimana cara mengetahui kalau sihir itu hilang, hancur? Ya ketika diruqyah kita membaik enggak? Kalau ketika diruqyah kemudian minum air ruqyah dicampur daun bidara sudah enakan, berarti sihir keluar, hancur. Ya nggak usah pakai bambu kuning, daun kelor nggak usah, pakai ini aja, daun bidara, daun bidara. Saya mau faham ilmu kebal. Maksudnya faham apa? Ingin mempelajari atau ingin seluk-beluknya? Baik, silakan kalau ada yang mau tanya lagi silakan.
Nah, itu di antara ritual-ritual yang digunakan para dukun untuk mendekatkan diri kepada syaitan ya. Kemudian ada banyak cara lagi. Wa minham man yaktubu ayati minal Qur'ani bil qadharati. Di antaranya dengan cara menulis ayat Al-Qur'an, yaktubu ayati minal Qur'an bil qadharati, dengan kotoran, dengan najis. Ini juga menghinakan Al-Qur'an ya. Nulis Al-Qur'an dengan najis ya, dengan kotoran, dengan kotoran. Ini kan menghinakan. Jadi setan itu menggiring manusia supaya demikian. Luar biasa ini kekufurannya ini. Benar-benar memang benar-benar memang dikatakan adu Allah itu betul-betul musuh Allah itu. Makanya kata para ulama, sebenarnya seorang praktisi ruqyah itu adalah seorang mujahid. Dan di antaranya sebaik-baik amal ya. Karena dia mujahid. Mereka berjihad, mereka berperang melawan musuh tak terlihat, yakni syaitan. Jadi keutamanya sangat luar biasa. Dan hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Para peruqyah itu. Karena dia sedang bertaruh dengan para syaitan. Luar biasa. Syaitan itu menjerumuskan manusia. Supaya terjerumus ke dalam jurang kemusyrikan ya. Kemudian di antaranya selain menuliskan Al-Quran dengan najis, benda najis, kotoran, wa minhum man yuktabuha, wa minhum man yaktubuha bidamil haidi. Kemudian menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Hati-hati, ini haid, biasanya darah haid suka digunakan atau disenangi oleh para jin ya. Darah-darah itu sangat disenangi oleh para jin. Para jin kafir ya. Jadi kalau kita nih buang darah haid itu, hati-hati, jangan dibuang sembarangan, tapi dibasuh. Kalau kita misalkan lagi haid, pembalutnya jangan dibuang sembarangan, tapi dibasuh dulu kemudian dibuang, karena darahnya itu disukai oleh para jin kafir. Jin kafir. Dan ini digunakan, media haid ini digunakan untuk memperkuat keilmuan mereka ya. Menuliskan ayat Al-Quran dengan haid. Wa minhum man yaktubu ayati minal Qur'an ala asfali qadamaihi. Kemudian menuliskan ayat Al-Quran di bawah telapak kakinya ya, ini sudah. Kemudian wa minhum man yaktubu al-Fatihah ma'kusah. Menuliskan ayat Al-Fatihah dengan terbalik. Ya. Ini juga sama menghinakan. Wa minhum man yusalli biduni wudu. Kemudian ada juga yang menggunakan dengan ritual salat tanpa wudu. Salat tanpa wudu ya, ini trik setan ini. Salat tanpa wudu. Jadi orangnya mengira mungkin ini yang ngasih tahu malaikat. Datang dalam mimpinya, kamu salat, kamu pengen ilmu enggak? Gitu. Kamu salat ya, jangan pakai wudu salatnya, saya malaikat gitu ya, padahal dia setan. Itu persis yang dialami oleh ibunya teman saya. Dia sholat, di pinggirnya itu ada buhul sihir ya. Jadi benda sihir dibungkus dengan kain putih. Itu sholatnya di situ di pinggir. Bahkan ada laporan dari istri, itu ada seorang Nasrani, orang Kristen. Dia mempunyai ilmu tertentu, ilmu kanuragan, ilmu jin. Tapi anehnya dia sholat, suka sholat ya. Nah, mungkin ini persyaratan dari jinnya. Orang Nasrani gitu, kok bisa sholat ya? Sampai puasa ya. Nah itu luar biasa. Maksudnya ilmu kebal gimana Pak? Ilmu kebal itu biasanya dia gabungan antara jin dan sihir ya. Gabungan antara jin dan sihir. Jadi orang yang mempelajari ilmu kebal itu dia memasukkan jin-jin tertentu ataupun dia menggunakan sihir-sihir tertentu, Pak. Jadi jin itu kemampuannya macam-macam. Ada yang dia bisa memindahkan benda, ada yang dia bisa terbang, kemudian dia bisa silat, bisa ilmu bela diri, ada yang dia tidak mempan, artinya tidak mempan dibacok ya,
Itu jin itu dimasukkan ke dalam tubuh dia, kemudian dia juga menggunakan mantra-mantra tertentu sehingga dia kebal. Gitu. Kemudian dia punya jimat juga, biasanya punya jimat, punya buhul jimat ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin itu ada rekan-rekan yang mempunyai jimat dari gigi babi ya, itu dibanting dengan kursi dan sebagainya itu dia kuat karena dia punya jimat. Dalam jimat itu ada jinnya, jin kebalnya. Hancurkan aja jimatnya, udah dia hancur. Jadi gitu biasanya ilmu kebal tuh begitu. Nggak ada nggak ada orang yang kebal sebenarnya. Orang manusia biasa itu nggak ada yang kebal. Nabi aja ketika perang tetap ya terluka, para sahabat terbunuh. Gitu. Kalau kebal itu udah itu bagian daripada ilmu iblis ya. Sebagian ilmu iblis, ilmu kebal itu ilmu syaitan. Di Islam tidak dipelajari ilmu tentang kekebalan. Para sahabat ketika berperang mereka tetap terbunuh. Mereka tetap terpana. Tolhah, sahabat Tolhah ketika perang Uhud melindungi Nabi, itu sampai dikatakan beliau itu menangkis daripada panah-panah yang datang kepada Nabi. Saking banyaknya, ruas-ruas tangannya sobek. Itu para sahabat. Orang soleh, orang yang paling kuat, orang yang paling hebat. Tidak menggunakan ilmu kebal, tidak menggunakan jin, tidak menggunakan ilmu sihir. Para sahabat Rasulullah SAW. Jadi begitu. Ada lagi silakan yang mau bertanya. Ya, sekali lagi ilmu kebal itu adalah sebagian ilmu yang atau kekuatan yang dimiliki oleh iblis ya. Jadi jin ataupun jin kafir, syaitan itu dia memiliki berbagai macam ilmu ya. Ada yang punya keahlian untuk memindahkan barang, itu suka dipakai oleh dukun-dukun. Biasanya dukun-dukun itu dia memelihara jin-jin yang mempunyai kemampuan untuk memindahkan barang. Ya, memindahkan barang, paku dipindahkan ke tubuh pasien atau memindahkan dan sebagainya itu dimiliki oleh jin-jin atau dukun-dukun yang yang kemampuannya untuk menyakiti orang. Tapi kalau ilmu kabal biasanya digunakan ilmu kabal itu jin-jin ini dipakai oleh orang-orang yang dia sangat menyukai ilmu kanuragan, ilmu bela diri ya. Dimasukkan orang yang jago silat, dimasukkan jin yang suka silat. Kemudian jin yang bisa kebal sehingga dia kebal gitu ya. Itu memang ada. Itu adalah gabungan jin dan sihir. Ilmu kebal itu gabungan jin dan sihir. Mimpi ada barang masuk dalam tangan itu apa dan apa ayat-ayat untuk lindungannya. Ya, Bapak merasakan keanehan nggak setelah mimpi tadi? Keanehan misalkan langsung bisa lihat jin ataupun dengar suara-suara aneh ataupun bisa ngobatin orang. Kalau memang ada keanehan bisa jadi itu uh, ada yang masuk ya berupa ilmu-ilmu jin itu ataupun dari keluarga bisa jadi ya. Kalau memang ada kalau cuman ketika mimpi ada sesuatu yang masuk tapi dalam tubuh kita nggak ada apa-apanya, kita merasakan kok biasa-biasa aja. Itu berarti mimpi biasa ya. Tapi kalau disertai dengan adanya indikasi kok saya jadi kuat, kok saya jadi bisa melihat jin. Nah itu bisa jadi memang pengaruh jin. Pernah juga teman saya begitu. Teman saya yang mempunyai jin ketika dia lahir ya, masih masih bayi kata orang tuanya itu ketika lahir itu bersamaan dia lahir langsung ada batu katanya. Aneh ya, langsung ada batu. Mungkin dari jin turunan, jin nasab ya. Kan kalau gangguannya sering pusing dan dibikin rabun matanya, kalau sudah datang gangguannya mata berkedip terus bawaannya selalu mau berteriak, kadang mau ketawa. Penangannya yang tepat gimana Tad? Coba aja diruqyah Pak Abdul Qadir. Diruqyah mandiri ataupun cari peruqyah. Bapak baca aja Al-Mulk ya, Al-Mulk sampai setengah jam khusyuk ya Pak ya. Khusyuk, pegang dadanya, baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi itu
khusyuk setengah jam ya, jangan terlalu sedikit. Setengah jam minimalnya. Rasakan kalau ada semacam getaran, kemudian rasa panas, ada yang keluar bahkan muntah, berarti itu ada yang keluar ya. Ada gangguan dalam diri Bapak. Ya, ada apa maksudnya, Pak? Kalau ada pengaruh ketika mimpi masuk barang, kemudian kita ada pengaruhnya, ada semacam perubahan, nah itu bisa jadi memang ada unsur jin ya. Ada unsur jin. Nah, saya lanjutkan lagi. Di antara wasilah syaitan, wasilah tukang sihir untuk mendekati kepada para syaitan supaya mereka itu kuat, di antaranya dengan cara wa minhum man yudhillu junuban. Mereka itu senantiasa langgeng junub. Jadi dalam keadaan junub terus ya. Junub ya. Jadi junub terus. Nah, itu juga termasuk adalah upaya syaitan menjerumuskan manusia. Wa minhum man dzabbaha yudzabbihu wa minhum man yadhbahu ya. Yadhbahu lisyaitani fala yudhkaru ismuhullah. Ismullah. Di antaranya wasilah yang lain itu dengan cara menyembelih hewan sembelihan kemudian diperuntukkan untuk syaitan. Dengan cara apa? Fala yudhkaru, dengan cara tidak dibacakan ismullah, nama Allah. Itu pun adalah wasilah setan mendekatkan diri kepada syaitan ya. Jadi menyembelih binatang tanpa disebutkan nama Allah, tapi dia menyebutkan nama yang lain. Nah, itu adalah perbuatan musyrik. Ketika seseorang itu mempraktekkan demikian, datang setan untuk mengabdi kepada dia. Itu jelas musyrik ya. Itu cara mendatangkan, cara bertakarub kepada syaitan itu demikian. Kemudian biasanya dilemparkan wa yarmi adzabihati fi makani yuhaddiduhu lahu syaitan. Dilemparkan si binatang tadi yang telah disembelih ke tempat yang telah ditentukan oleh syaitan. Kemudian wa minhum man yukhatibu al-kawakib. Kemudian berbicara kepada bintang-bintang, ini juga sama nih. Berbicara kepada bintang ini salah satu upaya mendekatkan diri kepada syaitan. Ini ritual-ritual yang digunakan para dukun itu berbicara pada bintang. Setelah itu nanti datang para jin-jin yang ngabdi kepada dia. Wa yasjudu laha min dunallah. Kemudian sujud kepadanya. Ya, sujud kepada bintang-bintang tersebut ya. Wa minhum min ayati ummihi au ibnatihi. Wah, ini luar biasa ya. Keharamannya sangat dahsyat. Mencampuri ibunya atau anaknya. Ini berzina dengan ibu dan anaknya di antaranya. Ini wasilah mendekatkan diri kepada syaitan ya. Wa minhum man yaktabu talsaman bi alfadhi ghair arabiyyah tahmilu ma'anin kufriyah. Kemudian menuliskan mantra-mantra sihir yang bermakna kufur. Nah, ini wasilah-wasilah yang digunakan para penyihir, tukang dukun, tukang santet, guna-guna untuk meraih ridho daripada syaitan. Meraih keriduan daripada syaitan. Ini semuanya adalah kekufuran, kemusyrikan, dan dosa besar. Semakin dia melaksanakan hal tersebut, maka semakin kuat keilmuannya. Semakin kuat keilmuannya. Dan hati-hati, terkadang syaitan itu meletakkan sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk ke dalam sesuatu yang baik. Diperintahkan puasa gitu ya. Syaratnya puasa ini enggak, ini syaratnya bukan syarat menyembelih binatang gitu. Tapi puasa, tapi puasanya di luar yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya ya. Puasa pati geni, puasa mutih dan sebagainya. Ini enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Syaratnya puasa mutih, puasa pati geni ya, enggak makan, enggak minum selama 40 hari atau puasa mutih. Kemudian ada puasa-puasa apa lagi itu? Macam-macam ya. Kemudian mandi kembang dan sebagainya. Ini jelas hal-hal yang di luar syariat. Nah, ini bisa mendatangkan jin. Puasa tidak ngomong,
puasa tidak mandi, macam-macam. Ini mendekatkan diri pada syaitan. Itu ketika kita melaksanakan demikian, nah, itu syaitan itu akan datang dan siap mengabdi. Ya, rasa ada apa bergerak dalam tangan. Berarti ini Bapak ini ada, bisa jadi kemungkinan besar ada yang masuk ya. Ada yang masuk ini. Coba ditanyakan di keluarga apakah ada riwayat dari kakek, nenek ataupun bapak, orang tua yang punya ilmu-ilmu tertentu ya. Ditanyakan. Bisa jadi ini turunan, bisa jadi turunan kalau ada yang masuk ya. Kalau kita memang nggak mengadakan ritual tertentu, tapi kita tahu-tahu ada yang masuk, bisa jadi itu dari turunan ya. Ditanyakan aja Pak, ditanyakan. Nanti ruqyah mandiri saja. Ruqyah mandiri. Pak Dolos Mahmud, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nah itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pembahasan sihir ya. Kemudian definisi sihir kita sudah bahas, kemudian wasilah-wasilah atau perantara-perantara yang mendekatkan diri si penyihir dengan syaitan, dengan tadi ya. Jadi intinya bahwa syaitan itu, ingat bahwasannya syaitan itu merupakan ataupun iblis adalah merupakan aduwallah, adalah musuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji, iblis berjanji dan pasukannya pun mengikuti, bahwasanya berjanji akan menyesatkan daripada Bani Adam. Akan senantiasa menyesatkan Bani Adam. Dan dia itu dengan penuh keyakinan gitu kepada Allah untuk menyesatkan, benar-benar menyesatkan. Padahal iblis itu merupakan makhluk yang beriman pada Allah. Gak iman gimana orang ketemu Allah ya, bisa lihat Allah, tapi rasa sombongnya tinggi. Dan sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan umat manusia. Dan mereka itu, iblis itu mempunyai banyak sekali pasukan ya. Mereka dia rekrut dari kalangan jin-jin yang kufur, jin-jin yang musyrik menjadi bala tentaranya. Ini kalau kita lihat dalam kitab Wiqayatul Insan, ceritanya, kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam yang diserbu dengan berbagai macam rintangan yang dikerahkan oleh iblis ya. Sampai-sampai syaitan tadi itu ada yang berubah menjadi api, berubah menjadi perampok ya. Ceritanya kan Nabi Ayub itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis ya, dengan serangan iblis yang sehingga menghancurkan daripada harta kekayaannya, anaknya sampai sakit selama 7 tahun ya. Iblis mengerahkan syaitan berubah menjadi para perampok, merampok lembunya, merampok daripada kambing, unta sampai habis. Kemudian berubah jadi api, menghancurkan, membakar daripada kebun-kebunnya, luar biasa. Ini syaitan. Jadi syaitan itu bisa berubah bentuk ya. Bisa berubah berwujud. Bisa berwujud. Syaitan itu bisa berwujud menjadi manusia. Bisa berwujud menjadi binatang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengkelabui, untuk menghancurkan, untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam jurang kesesatan. Dan kita mesti faham, musuh itu ada dua, musuh yang zahir dan musuh yang tidak terlihat. Musuh yang zahir dan musuh yang tidak terlihat. Nah ini luar biasa. Musuh yang zahir kita bisa saksikan, tapi kalau musuh yang tidak terlihat kita nggak bisa menyaksikan. Ini musuh dalam selimut. Ini bahayanya luar biasa. Kalau cerita daripada rangkaian pembunuhan ya, rencana pembunuhan Nabiullah Muhammad SAW ketika peristiwa hijrah, itu kan di situ ada iblis. Jadi orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengadakan rapat di Darun Nadwa, mengadakan rapat supaya ingin menghakimi Nabi Muhammad. Di antaranya ada orang yang mengusulkan untuk membunuh gitu. Untuk dibunuh Nabi Muhammad. Ternyata ada iblis ya, menyamar jadi manusia aja. Jadi seorang syekh besar. Kemudian menyepakati
usulan yang diusulkan oleh orang musyrik tadi untuk membunuh Nabi Muhammad. Jelas ini musuh yang sangat luar biasa dahsyatnya. Kita sebagai umat Islam mesti hati-hati dengan syaitan, dengan iblis dan tipu daya mereka. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang nanya lagi, ini Pak Ustadz nanya lagi nih, nggak apa-apa silakan Bu. Ibu saya dulu sebelum meninggal kena guna-guna dari usia saya kelas 3 SD dan ibu saya meninggal tahun 2015. Itu sangat lama siksa yang diderita. Orang yang guna-gunanya sudah apa nih? Orang yang guna-gunanya sudah. Cuman waktu itu semua yang apa ini? Sebagai anaknya. Nah itu kan sudah pada meninggal ibu saya dan si yang guna-gunanya. Oh, ibunya udah meninggal dan orang yang guna-gunanya udah meninggal ya. Apakah pengaruhnya masih ada atau sudah hilang dengan sendirinya? Takutnya ngikutin yang jadi anak-anaknya setelah ibunya meninggal. Anak-anaknya ada pengaruh nggak Bu? Ada gangguan nggak? Nah, kalau nggak ada gangguan berarti nggak ada apa-apanya ya, gitu aja simpelnya. Biasanya kalau orang itu menyihir mengguna-gunai dia dia targetnya satu orang ya bisa juga beberapa orang. Tinggal dilihat aja indikasinya. Kalau kalau dukunnya udah meninggal, orang yang diguna-gunanya udah meninggal, anak-anaknya dia merasakan sakit nggak? Kalau nggak merasakan sakit ya cepat-cepat diruqyah aja. Khawatir ada pengaruh dia, ada pengaruhnya. Benar saya ada jin keturunan. Bisa jadi Pak ya, bisa jadi. Ditanyakan aja ke keluarga, ada riwayat nggak gitu. Saya mau nanya Pak Ustadz, kata orang pintar, katanya saya punya pendamping atau khodam. Apa benar itu Pak Ustadz? Kata orang pintar ya. Orang pintar itu siapa Pak? Ulama gitu ya. Orang ahli ilmu, dokter atau apa? Kalau dukun ya jangan percaya pada dukun. Karena suka bohong juga. Gini aja Bapak, kalau kalau kita ingin mendeteksi kita ini ada jin atau enggak ada, punya khodam atau enggak punya khodam, Bapak bisa lihat jin enggak? Bapak bisa merasakan enggak gerak-gerik jin? Bisa merasakan enggak ada hawa panas atau mencium bau bangkai, bau amis? Kalau misalkan mencium bau bangkai, mau amis, tapi enggak tahu sumbernya di mana, ujung-ujung ada aja begitu. Itu ada indikasi gangguan jin. Ada gangguan jin ya. Bisa apalagi bisa lihat jelas itu. Kalau bisa lihat indikasinya diganggu jin. Kalau nggak ada indikasi tadi jangan dipikirkan. Bapak nggak bisa lihat jin, bapak nggak bisa mendeteksi, kemudian tidak bisa merasakan ada hawa panas, ada hawa dingin, atau ada semacam bau-bau ya, tapi nggak ada sumbernya, bau bangkai, bau amis dan sebagainya. Nah itu kalau nggak ada indikasi demikian ya berarti nggak ada apa-apanya. Simpel gitu aja Pak. Jangan percaya kepada orang pintar Pak ya. Terkadang bohong juga supaya eh, mereka itu ya banyak ini gitu apa banyak pengikut ataupun ingin ingin banyak yang berobat kepada dia. Yang guna-guna sudah meninggal Pak Ustadz. Yang guna-guna sudah meninggal. Ya tetap aja Bu, kalau yang guna-guna meninggal takutnya kan dia nurun ya, nurun kepada si guna-gunanya punya murid dan sebagainya kan khawatir juga. Tinggal ini simpelnya anak-anak ibu itu keluhan nggak? Kalau nggak ada keluhan ya berarti nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada keluhan nggak ada apa-apanya. Merasakan sakit nggak anak-anaknya? Kalau nggak sakit ya nggak apa-apa berarti. Silakan ada lagi sebelum saya tutup.
Silakan, ada yang bertanya lagi? Yang mau konsultasi, yang mau curhat masalah penyakitnya boleh. Saya bisa merasa apa yang terjadi pada diri saya. Bisa jadi Bapak ini ya ada indikasi jin turunan ya, jin nasab ya. Kalau memang merasakan ya setelah peristiwa mimpi tadi. Menurut Pak Ustadz gimana diri saya ini? Saya tanya ke Pak Dolos nih, Bapak bisa lihat makhluk gaib nggak? Kemudian bisa mendengar makhluk gaib nggak? Bisa mencium bau amis, bau bangkai, tapi letaknya nggak tahu, sumbernya nggak tahu. Ada gitu nggak? Indikasinya ada indikasi begitu nggak? Saya tanya Pak Dolos. Silakan. Jadi kembali lagi eh, tentang ilmu sihir itu, bahwa ilmu sihir itu adalah ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak sekali orang-orang yang masih suka ya menggunakan ilmu ini, kemudian mencari sesuap nasi dengan ilmu ini, bahkan menjatuhkan lawan, menghancurkan lawan dengan ilmu ini. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk memahami daripada seluk-beluk daripada ilmu ini ya, terutama orang-orang yang mendapatkan cobaan ya, cobaan mendapatkan penyakit yang menggunakan ilmu ini. Dan pentingnya adanya para peruqyah ya. Baik, kalau nggak ada kita tutup ya. Jadi gini aja Pak Dolos, kalau Bapak tidak bisa melihat jin, tidak bisa merasakan jin, tidak mencium bau jin seperti bau amis, bau eh, bangkai, tapi sumbernya nggak ada, saya pastikan Bapak nggak ada apa-apa ya, nggak ada khodam, nggak ada yang ngikutin. Itu yang mungkin yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ditutup, masih ada yang nanya ya. Gak apa-apa, saya jawab. Kadang kalau saya punya firasat, kadang kalau saya punya firasat, pas Pak Ustadz. Firasat gimana Pak? Firasat dijelaskan ya firasatnya. Firasat juga kadang eh, apa namanya? Feeling ya, feeling atau firasat itu kadang memang ada dalam diri manusia. Kan saya dulu pernah melakukan zikir bid'ah, kira-kira ngeceknya sama tidak kayak yang dijelaskan barusan. Ngeceknya ya bisa. Bapak letakkan ke tangan Bapak, bacakan ayat Al-Qur'an, surah Al-Mulk, tabarakalladzi. Nanti kalau misalkan ada efek, ada hawa-hawa dingin yang keluar, gemetaran, berarti itu pengaruh-pengaruh kebid'ahannya keluar ya. Keluar. Ada yang keluar gitu. Baik ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.